Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang bekerja mengumpulkan kapal bekas untuk dijual. Sampai akhirnya datanglah seorang pria yang memberikan informasi bahwa ada kapal besar yang dia temukan di tengah laut. Masalahnya mereka tidak sadar jika itu bukanlah sekedar kapal biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Di bulan Mei tahun 1962, kapal pesiar Italia bernama Antonia Grazia berlayar menuju New York, Amerika Serikat. Di atas kapal pesiar yang begitu megah, semua orang terlihat bahagia dan berdansa di dalamnya. Di sana terlihat juga ada seorang gadis kecil yang sedang bosan dan termenung. Ia lalu diajak oleh kapten kapal untuk ikut berdansa dengannya. Di sisi lain, terlihat seseorang sedang menggerakkan tuas kabel baja dan tiba-tiba 40 tahun kemudian, terlihat sebuah kapal kecil bernama Arctic Warrior sedang menarik kapal bekas yang ditemukannya. Walaupun kapal tersebut dalam keadaan bocor, seorang wanita bernama Maureen nekat memperbaiki lubang kebocoran itu. Maureen dibantu dua temannya untuk menambal kebocoran. Mereka merasa tidak mau jerih payah mereka mengangkat kapal itu selama 3 bulan dari dasar laut hilang begitu saja. Dan singkat cerita, lubang kebocoran berhasil ditutup. Mereka semua pun selamat menuju daratan dan merayakan hasil penjualan kapal bekas tersebut. Tidak berselang lama, datang seorang pilot bernama Jack. Ia mengatakan jika dia melihat ada kapal besar di Selat Bering yang sudah tidak berpenumpang. Jack pun menawarkan penemuannya kepada mereka agar mereka mau menariknya dan menjualnya. Namun di sini Jack meminta bagian 20% dari seluruh nilai jual kapal tersebut. Mendengar hal itu, tim warrior yang dipimpin Kapten Murphy memutuskan untuk berdiskusi, karena mereka tahu, mereka baru saja tiba di daratan setelah berlayar selama 6 bulan penuh. Setelah banyak pertimbangan, semua kru tim warrior akhirnya setuju, dengan catatan Jack hanya mendapatkan 10% saja. Mendengar hal itu, Jack pun akhirnya setuju asalkan dia bisa ikut mencari kapal tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka berlayar, Santos yang memegang kemudi kapal melihat sebuah kapal besar terdeteksi di radar. Tapi anehnya, kapal ini kadang kelihatan kadang juga menghilang. Hingga akhirnya, kapal mereka hampir menabrak kapal misterius itu. Warrior, do you read me? Command. Dan ternyata, itu adalah kapal pesiar Antonia Grazia, kapal yang sudah hilang sejak tahun 1962 di lepas pantai Labrador. Melihat hal itu, Kapten Murphy terlihat senang, karena menurut hukum maritim, siapa yang menemukan kapal bekas di laut internasional maka mereka berhak memilikinya. Kapten Murphy, Maureen, Doggy dan Munder lalu memasuki kapal Antonia Grazia untuk mengecek keadaan kapal. Di sisi lain, Jack, Santos dan Gary menunggu di kapal Arctic Warrior. Terlihat kapal Antonia Grazia sudah berkarat dan banyak kerusakan di mana-mana. Di sana hal keanehan pun mulai terjadi. Terlihat sebuah mainan bergerak sendiri dan mengatakan selamat datang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Munder terperosok. Maureen yang mencoba menyelamatkannya malah melihat sosok gadis kecil di ruangan bawah. Saat mereka tiba di ruang kemudi, mereka menemukan jam tangan digital. Mereka pun cukup heran. Padahal di tahun 1962 belum ada jam digital. Kapten Murphy pun menyimpulkan kalau mereka bukan orang pertama yang telah menemukan kapal ini. Setelah kembali ke kapal Arctic Warrior, Maureen masih kepikiran sosok gadis kecil yang dilihatnya. Ia lalu didatangi oleh Jack dan menanyakan kenapa Maureen menjadi pendiam setelah memasuki kapal Antonia Grazia. Maureen lalu menceritakan kalau ia melihat sosok gadis kecil di kapal tersebut. Mendengar hal itu,
Jack mengatakan kalau itu mungkin hanya halusinasinya saja. Keesokan paginya, mereka mengecek bagian bawah kapal tersebut, dan ternyata, mereka menemukan ada lubang besar di lambung kapal. Mereka butuh waktu 3 hari untuk memperbaiki lubangnya agar kapal Antonia Graza bisa mereka derek. Untuk melihat kondisi keseluruhan kapal Antonia Graza, mereka berpisah untuk menelusuri lebih jauh. Saat Maureen masuk ke ruangan kolam renang, ia melihat ada banyak bekas peluru di dindingnya. Ketika dia akan naik ke atas, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan sosok gadis kecil yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Di sisi lain, Doggy dan Munder tiba di ruangan mesin utama. Namun sialnya, ruangan itu sudah dipenuhi air. Mau tidak mau, mereka harus menyelam untuk memperbaiki kebocoran ruang mesin. Di tempat lain, Kapten Murphy dan Gary berpisah. Kapten Murphy memasuki ruangan Kapten, sedangkan Gary berkeliling seorang diri. Saat di ruangan Kapten, Kapten Murphy melihat minuman yang tampak masih bagus. Saat ia hendak meminumnya, muncul sosok pria tua yang membuatnya lari ketakutan. Di tempat lain, Gary yang berada di aula utama cukup terheran, karena ia melihat rokok yang tampak masih menyala dengan bekas lipstik merah. Di sana juga ia melihat poster seorang penyanyi cantik bernama Francesca. Kembali ke Maureen, saat ia tersadar, Jack sudah ada di sana. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Namun tiba-tiba, air di kolam mulai dipenuhi dengan darah. Forget it. Maureen dan Jack lalu pergi untuk mengecek ventilasi yang menghubungkan ke Palka untuk mengecek apakah terjadi kebocoran. Namun saat pintu dibuka, tiba-tiba keluar air yang dipenuhi mayat yang tampak masih baru. Karena panik, Maureen mencoba mencari teman lainnya. Saat di tengah perjalanan, Jack malah mampir ke ruangan kargo. Ia cukup terpesona dengan adanya mobil klasik yang ia idamkan. Saat Maureen mengajak Jack untuk segera pergi, ia malah melihat sesuatu yang bergerak di pojokan. Saat ia mendekatinya dan membukanya, di sana ternyata banyak tikus dan emas batangan yang begitu banyak. Melihat hal itu, Maureen kembali mencari rekan lainnya untuk memberitahukan penemuan emas tersebut. Singkat cerita, semua orang akhirnya berada di tempat penyimpanan emas. Sang kapten pun membuka semua peti yang berisi emas tersebut. Terlihat semua orang senang bahagia saat melihat emas yang begitu banyak. Namun di sana mereka cukup terheran, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencari keberadaan emas sebanyak ini. Kapten Murphy mencurigai keberadaan emas ini ada hubungannya dengan peristiwa hilangnya kapal Antonia Graza. Ditambah mereka cukup kebingungan kenapa ada mayat yang umurnya kurang dari 1 bulan berada di dalam kapal yang kosong ini. Setelah berdiskusi sesaat, akhirnya mereka sepakat memutuskan untuk hanya membawa emasnya saja, dan mereka tidak akan mengambil kapal Antonia Graza. Saat mereka bersiap menaikkan emas tersebut ke kapal, Santos yang sedang bersiap di ruang mesin tidak sadar jika tutup tangki gasnya terbuka sendiri. Santos, baby. And you, I want you to give me some too. Ketika mesin akan dinyalakan oleh Gary, hantu gadis kecil ini muncul dan memperingatkan Maureen untuk tidak menghidupkan mesin kapalnya. Namun usaha hantu gadis itu sia-sia, dan akhirnya kapal Arctic Warrior akhirnya meledak. Atas kejadian itu, Santos tewas seketika, sedangkan Gary masih selamat. Setelah peristiwa itu, semua orang terlihat depresi. Mereka saling menyalahkan atas tewasnya Santos. Setelah kehilangan kapal Arctic Warrior, Maureen memutuskan untuk memperbaiki lambung kapal. Mereka berharap kapal bisa terapung dan berhenti di sebuah daratan. Mendengar hal itu, semua orang akhirnya setuju. Maureen lalu mengecek buku penumpang kapal tersebut. Ia akhirnya menemukan sebuah nama yang dicurigai sebagai hantu gadis tersebut. Gadis itu bernama Katie. Di sisi lain, Kapten Murphy terlihat marah. Ia lalu kembali ke kabin kapten. Ia lalu memberanikan diri untuk mengambil minuman yang tersedia di sana. Sedangkan Gary yang kacau memilih mabuk di ruang aula utama. Di lain tempat, Munder dan Doggy malah mukbang makanan kaleng yang ada di sana.
ketika mereka mencoba makanan tersebut awalnya terasa enak, namun lama-kelamaan tiba-tiba Maureen lalu mendatangi kamar Kathy. Di sana ia cukup terkaget melihat sebuah tengkorak yang tergantung di dalam lemari. Namun ia akhirnya memberanikan diri untuk mengambil liontin yang ada di tengkorak itu. Tidak lama, hantu Kathy akhirnya muncul. Ia mengatakan foto yang ada di liontin adalah kedua orang tuanya yang berada di New York. Hantu Kathy juga mengatakan kalau arwah dirinya bersama penumpang lainnya dikurung di kapal ini demi sebuah tujuan iblis jahat. Kathy pun menyarankan Maureen untuk segera pergi meninggalkan kapal ini. Di tempat lain, Gary yang sudah mabuk didatangi oleh hantu Francesca. Walaupun ia sadar ini hanya halusinasi, namun hantu Francesca terus menggodanya, hingga akhirnya Gary benar-benar tergoda oleh kecantikannya. Namun sayang, semua itu hanya alibi jahat hantu itu, dan akhirnya, Gary pun dibuat tewas. Sedangkan di sisi lain, Kapten Murphy didatangi oleh hantu Kapten Tua. Di sana hantu tersebut memberikan sebuah foto di masa lalu di tahun 1962. Di sini pun diketahui, ternyata, kapal Antonia Graza menyelamatkan kapal Lorelei yang terdampar di tengah laut. Emas yang saat ini berada di kapal Antonia Graza ternyata awalnya muatan kapal Lorelei. Hantu tua pun menunjukkan sebuah foto kalau dari kapal Lorelei ternyata ada satu orang yang selamat. Saat Kapten Murphy melihat foto tersebut, ia pun dibuat kaget dan segera pergi. Maureen lalu bertemu dengan Kapten Murphy. Namun sialnya, apa yang dilihat Kapten Murphy bukanlah Maureen melainkan Santos. Kapten Murphy yang ketakutan akhirnya mencoba menghabisi Maureen. Namun beruntung, Jack tiba-tiba datang dan melumpuhkan Kapten Murphy. Merasa membahayakan dan menganggap Kapten Murphy sudah gila, Jack dan lainnya memutuskan mengurung Kapten Murphy di sebuah tabung raksasa. Keesokan paginya, Maureen, Mulder, Doggy dan Jack memutuskan untuk melanjutkan memperbaiki kapal ini, dan singkat cerita, kebocoran lambung kapal berhasil mereka perbaiki. Mereka pun mulai membuang air yang membanjiri kapal tersebut. Karena Gary belum ketemu, Maureen mencoba mencarinya. Namun sayang, saat Maureen menemukannya, kondisi Gary sudah tak bernyawa. Di sana Kathy pun kembali muncul dan mengajak Maureen untuk melihat ke masa lalu. Ternyata, peristiwa mengerikan di kapal Antonia Graza berawal dari kemunculan banyaknya emas tersebut. Orang-orang yang mengetahui keberadaan emas itu membantai semua para penumpang dengan cara diracun, ditembak, dan lain-lain. Ketika semua para penumpang sudah tewas, orang-orang yang terlibat malah saling menghabisi demi menguasai emas itu, hingga akhirnya tersisa satu orang, dan orang itu jugalah dalang di balik semua kejadian mengerikan itu. Ternyata orang itu bernama Jack. Melihat hal itu Maureen pun kaget. Ia bergegas pergi untuk menyelamatkan Kapten Murphy. Namun sayang, Kapten Murphy sudah tewas tenggelam sambil membawa sebuah foto yang menunjukkan foto Jack. Karena salah satu selang pompa mati, Mulder menyelam untuk memperbaikinya. Di tempat lain, Maureen bertemu dengan Doggy dan hendak memberitahu semua yang terjadi. Belum juga selesai berbicara, Jack tiba-tiba datang. Maureen yang sudah tahu semuanya memberikan isyarat kepada Doggy bahwa Jacklah pelaku dari semua yang sudah terjadi. Maureen lalu memberikan senjata kepada Doggy sebelum pergi mencari Mulder. Namun di sisi lain, Mulder yang sedang menyelam akhirnya juga tewas karena terkena mesin kapal yang tiba-tiba hidup sendiri. Saat Maureen tiba di ruang mesin, ia pun cukup kecewa karena Mulder juga tewas. Doggy lalu menyadari ada yang aneh dengan Jack, ia langsung menodongkan senjata kepadanya. Ketika Jack akan menyerang, Doggy langsung menembak Jack hingga terkapar. Namun sayang, di sana Jack terlihat kembali hidup. Di tempat lain, Maureen sedang memasang bahan peledak untuk menghancurkan kapal itu. Tidak lama, Doggy muncul mengatakan dirinya sudah menembak Jack hingga tewas. Namun di sana Maureen tidak begitu yakin. Mengetahui kapal akan diledakkan, Doggy terlihat tidak suka. Di sini Maureen pun curiga dan benar saja ternyata itu adalah Jack. Saat Maureen akan meledakkan kapal itu Jack langsung menghajarnya, dan pertarungan pun terjadi di sana.
Hingga akhirnya, Maureen mendapatkan kesempatan untuk meledakkan kapal. Dengan alat tombak, Maureen berhasil menyalakan tombol detonator, dan kapal pun akhirnya meledak membuat Jack ikut tewas. Kini ribuan jiwa yang terkurung di kapal itu akhirnya terbebas. Maureen yang masih hidup dituntun oleh Katie memberitahu jalan keluar. Maureen akhirnya selamat. Katie pun tersenyum kepadanya dan menghilang. Maureen yang terapung di lautan akhirnya ditemukan oleh kapal pesiar yang sedang melintas. Saat tiba di daratan, Maureen langsung dibawa masuk ke dalam ambulans. Tapi ketika pintu ambulans akan ditutup, tiba-tiba muncul segerombolan orang membawa peti, disusul kemunculan Jack yang ternyata masih hidup, dan akhirnya, film pun selesai. Sedikit kesimpulan di film ini, Jack adalah seorang iblis pengumpul jiwa demi sebuah tujuan. Di tahun 1962, Jack menggunakan emas sebagai alat untuk memperdaya manusia agar menjadi korbannya. Ia lalu menggunakan kapal Antonia Graza sebagai wadah bagi jiwa-jiwa yang didapatnya hingga 40 tahun. Berhubung kapal Antonia Graza bocor dan tidak bisa terapung, Jack dengan sengaja mengajak tim Arctic Warrior. Ia berdalih agar bisa diderek dan menjualnya. Padahal tujuan utama Jack adalah agar mereka bisa memperbaiki kebocoran kapal, agar kapal tersebut bisa kembali terapung dan mencari lebih banyak korban.